Oke, kalau gitu. Oke deh. Sip, aku yang nge-host ya. Nanti dulu. Ya. Oke deh. Suara saya kedengaran, Bu? Ya, udah Kedengar, kedengar. Bu Merlim. Kedengar. Oke, terima kasih. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Kita bersyukur siang hari ini kita boleh bertemu lagi di via online ya. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kita bersyukur ada teknologi yang memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi. Hari ini bersyukur kita bisa latihan untuk penugasan kita di VCT Batch 6 ini. Dan saat ini kita bersama-sama hadir di room ini untuk bersama-sama mengikuti uh, sebuah materi yang akan disampaikan oleh seorang narasumber yang cantik, murah, senyum. Nah, bersama saya hari ini perkenalkan saya Merlin. Saya saat ini bekerja di TK Kristen Baptis ya, dan saya akan ditemani oleh Ibu Alfiani Putri, sarjana pendidikan. Saat ini beliau mengajar di SMA BPI 2 Bandung sebagai moderator kita yang akan memandu acara kita hari ini. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah kehadiran Ibu narasumber kita, Ibu Komalia. Saat ini beliau mengajar di SMA Lab School UPI Bandung. Nah, kira-kira apa ya yang akan disampaikan Ibu Komalia? Berdasarkan flyer yang ada, materinya berjudul Lesson Study. Nah, tapi kira-kira apa ya? Penasaran kan? Penasaran? Oke, tetap tetap ada di room ini, Bapak Ibu. Selamat datang buat ibu-ibu yang sudah hadir. Kiranya sepanjang 1 jam ke depan bisa menikmati materi hari ini, dan jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan, angkat tangan saja, atau nanti kalau sesi pertanyaan nanti ditanyakan. Oke, untuk tidak membuang-buang waktu, saya serahkan ke Ibu Alfiani Putri sebagai moderator kita pada sesi hari ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Merlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini Salam. saya akan memandu pemaparan materi mengenai listening study dengan narasumber kita, yaitu Ibu Komalia, MPD. Nah, izinkan saya sebelum memulainya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Ibu Komalia ini lahir di Bandung 20 Juni 1971, mengajar di SMA Lab School UPI Bandung sudah dari tahun 1992. Wow, udah banyak ya Bu pengalamannya nih menghadapi anak-anak dari dari Saya belum lahir, Bu. berbagai angkatan. Ada yang belum lahir ya? Saya belum lahir, Bu. Saya belum lahir kemana. Nah, kemudian emailnya atau surelnya ada di liakomalia20@gmail.com. Kemudian nomor handphonenya itu 0812 242 9002. Ibu Lia ini sudah menikah dan dikaruniai oleh dua anak laki-laki dan perempuan. Untuk tempat tinggalnya Ibu Lia ini di daerah Ciwaruga, Bandung. Riwayat pendidikannya S1-nya IKIP Bandung, S2-nya UPI Bandung. Wah, D3 dulu ternyata, D3 Unpad, S1 IKIP, S2 UPI. Padahal IKIP UPI ya, Bu ya. Yang jadul, Ikip. Iya, IKIP UPI Universitas, padahal IKIP. Pengalaman aktivitasnya itu yang pertama, ini ada pemenang Dana City Success Fund tahun 2007, 2008, 2009. Wow, 3 tahun berturut-turut ini Ibu. Kemudian presenter seminar Listen Study
Pulse Bandung tahun 2014, ICLS Bali 2015, dan ICLS Malang 2016. Wow, Masya Allah sekali ini banyak banget Ibu pengalaman aktivitasnya. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu yang kita miliki, saya persilahkan kepada Ibu Komalia LPD untuk menyampaikan pemaparan mengenai listen study. Silahkan Ibu. Terima kasih. Ininya screen sebentar. Sudah ke saya kan ya? Itunya screennya. Bu Alfi. Halo? Sudah Ibu? Bentar, Oh, sebentar. sudah. Belum di sini belum muncul. Oh, share konten ya? Tapi Sebentar belum. ya Bu. Ya, Iya. sudah Ibu. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf. Sebentar. Terima kasih kepada Ibu moderator dan Ibu host yang muda-muda. Dan sekarang saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya, tapi mungkin tidak banyak ya. Kita sharing saja dengan sharing bersama untuk lesson study ini. Lesson study ini mula-mulanya kan saya waktu itu tahun 2004, orang-orang pada takut ya untuk lesson study, karena lesson study itu menjadi model pembelajaran yang nantinya akan diberi masukan oleh guru ataupun oleh observer di sana ya. Tapi kita kupas dulu sebelumnya, nanti pengalamannya saya akan ceritakan dulu. Ini adalah bukan sebuah metode, tapi sebagai pengembangan profesional ya, untuk pengembangan profesional yang dinamakan lesson study. Ini lesson study ini dari Jepang ya, mula-mulanya. Dan kita lihat apa itu lesson study. Mungkin di sini ibu bapak ataupun ibu-ibu yang waktu dulu sebelum adanya, sekarang kan lagi boomingnya STEM ya. Tapi sebelumnya adalah lesson study yang merupakan proyek yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Lesson study ini pola pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun learning community. Nah, di sini sebenarnya lesson study itu kita akan belajar tidak dengan sendirinya, tapi ada beberapa yang melihat kita untuk menjadi model sebagai guru yang diberi masukan. Makanya banyak yang tidak mau ataupun bagaimana. Saya dari sejak 2004 menjadi model dan berakhir kemarin pas 2018. Lesson study ini merupakan suatu cara mengubah budaya kinerja guru dari bersifat tertutup dalam melakukan tugas. Kan ada guru-guru yang malu-malu, yang apa. Nah, di sini dibukakan bagaimana sih kita belajar dan di-sharing secara kolaboratif dengan koleganya. Koleganya itu bisa guru sesama MGMP, bisa guru yang ada di sekolah ataupun komunitas guru-guru yang yang besar, misalnya ada kepala sekolah ataupun dinas dan sebagainya. Mengapa kita harus mengapa dengan lesson study? Beberapa argumen ya. Jadi gini, waktu kita lihat bahwa banyak siswa yang belajar itu sangat-sangat malas atau gimana, atau tidak bersemangat. Terus sekarang daya saingnya global, daya saing global rendah. Jadi sekarang kan kita sudah mendunia ya, karena yang guru-guru dari luar negeri juga bisa masuk ke sini. Makanya kita akan tingkatkan profesional dengan lesson study. Dan kurikulum juga mungkin seiring waktu dengan IT yang sekarang begitu cepat berubah, maka inilah di lesson study kita buat peningkatan profesional guru. Nah, sekarang tujuannya apa sih?
Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan tentang materi ajar, karena di dalam lesson study nanti kita juga akan berkolaboratif dengan misalnya kalau misalnya guru SD dengan PGSD, atau kalau misalnya yang SMP, guru IPA-nya, guru kimianya, dan sebagainya dengan dosen-dosen yang ada di universitas. Meningkatkan pengetahuan tentang pembelajaran, meningkatkan kemampuan mengobservasi aktivitas belajar. Kita tahu bahwa bagaimana membuka, bagaimana inti pelajaran, dan bagaimana menutup. Bagaimana sih supaya siswa senang belajar? Yang keempat adalah meningkatkan hubungan kolegalitas. Mungkin kita akan bersilaturahmi seperti sekarang ini, dan dengan guru yang di sekolah, atau dengan FGMP, dan dengan di universitas. Dan meningkatkan hubungan antara pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dengan tujuan jangka panjang yang harus dicapai. Kita lihat aplikasi modelnya. Ini gurunya kan siswa kan kita dituntut untuk tidak selalu ceramah model pembelajarannya, tapi kita dituntut untuk berkelompok, dan nanti kita akan meneliti setiap kelompok yang ada di kelas tersebut. Ada masalah yang dipecahkan oleh siswa, mungkin kenapa sih kimia pas pelajaran konsep MOL itu sangat sulit? Nah, disinilah kita kupas. Ada kerja kelompoknya, dan dengan belajar secara individu, kalau sekarang sih individu ya, soalnya belajarnya di rumah, tapi kita juga bisa berkelompok dengan membuka misalnya Webex, misalnya gitu, aplikasi-aplikasi yang bisa membuka kelompok. Setiap siswa juga punya hak belajar dan laporan hasil kerjanya. Nanti ada hasil laporan kerjanya. Bagaimana sih tahapan lesson study? Di sini adalah yang pertama, kita plan atau merencanakan apa yang kita pelajari, yang akan pembelajaran yang akan dilakukan kita, dari RPP, dari siswanya, dari apanya, dari bagaimana sih kesulitan belajarnya, dan sebagainya. Di sini kita akan berkumpul dan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain dengan masukan-masukan. Yang kedua adalah, di sini adalah pelaksanaannya, di mana kita setelah ada plan direncanakan, kita akan melaksanakan dengan diamati oleh observer. Dan yang terakhir, ini yang paling mungkin sama ibu bapak guru yang berdasarkan pengalaman yang paling ditakuti, karena di sini kita akan diberi masukan-masukan. Sebenarnya bukan untuk menjelekkan atau menampilkan kekurangan-kekurangan, tapi kita juga belajar, yang observer juga belajar, dari pembelajaran yang tadi itu apa sih yang menjadi masukan buat dia, dan kita akan nanti sharing apa sih yang terjadi dalam pembelajarannya. Rambu-rambunya di sini mempersiapkan pelajaran, tadi kan plan, terus observer membawa perangkat pembelajaran dan lembar observasinya, terus siswa memperoleh handout, LKM atau LKPD yang sekarang, dan sumber belajarnya misalnya handout. Dan siswa juga duduk berdasarkan setting-setting dengan berkelompok. Tidak hanya siswa memperhatikan pembelajaran kita, ceramah dan sebagainya, tapi harus ada kerja kelompoknya di siswa. Sekarang ada juga, kita harus mempersiapkan juga media dan alat bantu lain yang sudah disiapkan di ruangan. Ini juga dalam kegiatan pembelajaran dan observasi, ada tim lesson study di mana ada guru mode dan observer masuk secara bersama-sama. Guru mode memberikan pelajaran dengan rancangan yang telah disiapkan dan membagikan si rancangan atau lesson plan-nya ke observer yang akan memperhatikan kita dalam pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan observer, di sini observer juga melakukan pengamatan yang difokuskan pada apa dan bagaimana siswa belajar. Siswa mencatat hasil observasi dan pada lembaran observasi. Rambu-rambu lesson study yang lain adalah pada kegiatan pembelajaran di mana dilarang memberikan, jadi observer dilarang memberikan bantuan kepada siswa.
tidak boleh membicara dengan sesama observer atau mengganggu pembelajaran, tidak melakukan kegiatan yang mengganggu pembelajaran, dan mengambil posisi yang memudahkan melakukan observer. Jadi observer di sini itu ya biasanya bertanggung jawab atas kelompok-kelompok yang kita buat. Misalnya kelompok 1, observernya siapa, kelompok 2, nanti kita akan membandingkan setelah refleksi. Ada juga yang lain, kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi ini dipandu oleh moderator yang seperti sekarang Bu Alfi ya, dan nanti hasilnya dicatat oleh seorang notulis. Kesempatan pertama yang memberikan refleksi adalah guru model. Jadi guru model memberikan pengalaman pembelajarannya ketika dia mengajar tadi. Dia apa kesulitannya, apa kemudahannya, apa yang membuat istilahnya, oh saya berhasil atau tidak berhasilnya. Yang ketiga adalah penyampaian kesan dan saran oleh observer, dilakukan secara santun, memotivasi, dan mendidik. Nah, disinilah para model kadang-kadang para observer kadang-kadang tidak tahu, maksudnya gini, ketika si model direfleksi, jadi yang ini tidak misalnya maaf atau apa langsung, ibu itu tadi ya gimana nggak enakan ngajarnya dan sebagainya, itu tidak boleh ya. Memberi masukan di mana ada kegiatan-kegiatan siswa yang misalnya ada siswa mengobrol, Bu, kenapa tadi kelompok 4 tidak siswanya tidak kondusif dan sebagainya. Itu masukan-masukannya. Pada akhir kegiatan refleksi, notulis membacakan dan menyerahkan resume hasil refleksi. Nah, itulah sekedar dari gambaran dari lesson study. Dan saya juga punya beberapa model di sini yang lain ya. Ini kan sebentar. Saya nyari dulu yang ini. Di sini saya juga beberapa kali pas di yang pertama adalah ini. Ibu Alpi kelihatan nggak ini yang saya sebentar? Saya bawain ini. Nah, ini. Yang pertama, lesson study itu tidak hanya melakukan model pembelajaran, tapi di sini juga ada menggunakan lesson analysis dari suara. Jadi kita itu direkam dengan dengan alat perekam, dan nanti itunya diteliti mana sih yang menjadi titik kejenuhan siswa atau titik puncak siswa belajar dan sebagainya. Di sini saya waktu itu sebagai presenter dengan Pak Sumar, mungkin Bu Alfi tahu ya, Pak Arif itu dari fisika, dan yang ini adalah siswa-siswa dari S2 UPI. Nah, ininya backgroundnya sama dengan tadi ya, untuk profesionalisme guru, dan nanti akhirnya ada lesson analisis. Jadi tidak hanya yang tadi memberikan gambaran ke guru, tapi ini nanti hasilnya ada lesson analisis. Dan ini itunya tahap-tahapannya ketika kita direkam. Ini adalah rekaman dari model pembelajaran saya ya, yang itu. Dan di sini juga ada hasilnya, bagaimana siswa di situ aktif dan ada kejenuhan tidak. Di sini ada risetnya, ada datanya. Datanya adalah lesson video, transkrip, jadi transkrip dari suara, lesson analysis, dan ada riset subjeknya. Nah, ini konsepnya. Dan di sini ini sekilas-sekilas saja bahwa saya waktu itu ada juga lesson study-nya modelnya dengan yang lain. Saya ada lagi yang ini. Bentar. Jadi, nah, yang ini ketika ini ditampilkan oleh Pak Sumar dan mahasiswanya di nanti sebentar. Mana kenapa ini? Sebentar. Nah, ini ketika di Jepang ini Pak Sumar, tapi nanti ini modelnya juga saya. Di sini adalah sama ya dengan yang tadi backgroundnya. Bentar, saya cari dulu apa sih ini judulnya. Di sini adalah digital di desain risetnya.
riset produksinya jadi analisis kurikulum. Nah, di sini misalnya ada pembelajarannya di ikatan kimia bentuk molekul dan interaksi antar molekul. Ininya menentukan bentuk molekul. Terus nanti ada, nah di sini saya diwawancara dan ini. Ya mungkin itu sekilas dari gambaran dari lesson tadi. Setelah ini saya kembalikan lagi ke moderator. Silahkan, Bu Alfi. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya, Ibu Subaria. Langsung saja, jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai license study ini, bisa tuliskan di chat apa pertanyaannya. Nah, sebelumnya mungkin saya mau meresume dulu sedikit ya. Jadi license study itu sebenarnya sebuah cara ya, Bu Ria ya, Iya, cara untuk mengubah budaya kinerja guru katanya, bersifat tertutup menjadi selalu terbuka, jadi ada sharing gitu ya. Itu kolaborasinya itu antar guru mata pelajaran biasanya ya, atau satu mata pelajaran yang sama itu bisa ya Bu ya? iya, Sebentar. ya. Jadi dikolaborasikan bisa. Halo, Bu Alfi. Tujuan utamanya itu mungkin untuk ini ya Bu, meningkatkan kualitas pengajaran guru ya Bu. Jadi kayak refleksi gitu ya Bu ya, refleksi gimana sih penyampaian atau pengajaran saya di kelas. Halo, Iya, betul. bagaimana Bu, suara saya terdengar? Soalnya di Terdengar. sini sedang turun hujan, jadi takutnya koneksi internetnya sedikit Iya, terdengar. labil. Terdengar. Terdengar, oke. Untuk meningkatkan ya tujuan utama lesson tadi itu ya Bu ya, Iya, meningkatkan pengetahuan profesional. tentang materi ajar, Iya, pembelajaran, meningkatkan profesionalitas kerja gurunya gitu ya Bu ya. iya, betul. Ada tahapan-tahapannya ya tadi ya Bu ya, ada plan, perencanaan dulu, kemudian pelaksanaan di mana harus ada guru model dan observer, lalu kita refleksi atau see gitu ya Bu ya. Iya, betul, betul. Oke, mungkin dari pemaparan mengenai lesson tadi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di room ini, silakan boleh bertanya kepada Ibu yang mengenai lesson tadi. Oke, ini di saya suara Ibu Lianya. Halo, ada? Lancar. Halo, ya. Ada Bu? Ada, yes. Waalaikumsalam, Mangga. Ada yang Saya Bu Vivit. Iya. Mungkin silakan Bu. yang saya tangkap dari materi tadi ini adalah bagaimana seorang pengajar mampu melaksanakan proses PBM di kelas, betul Bu? Betul, Bu. Artinya setelah selesai prosesnya akan ada feedback dan perbaikan yang terus-menerus mungkin ya Bu. Iya, betul. Jadi ada feedback-nya, betul. Nah, ini apakah untuk lesson study ini programnya secara berulang dilaksanakan di tiap sekolah atau cukup beberapa kali, Bu? Jadi gini, pas pertama kan kita itu misalnya, jadi tidak hanya satu kali, tapi kalau misalnya ada pemasukan-pemasukan, nanti ada perbaikan-perbaikan lagi di pembelajaran berikutnya. Seperti yang tadi ya, yang saya misalnya ini di transkrip itu, transkrip yang pertama apa sih kekurangannya? Nanti pas pembelajaran yang kedua, saya akan kekurangannya saya akan apa istilahnya? Diperbaiki gitu. Betul, betul itu. Ya. Terus kemudian dengan proses pembelajaran daring sekarang ya Bu ya, ini apakah sudah pernah ada wacana mau ada penilaian atau tidak? Karena yang saya lihat ini beberapa tetangga mengeluh, aduh tugasnya banyak gitu ya. Nah ini apakah, karena kan kalau penggunaan aplikasi siswa diharuskan upload video gitu. Nah ini kalau guru kelas berapa mata pelajaran semua harus upload video juga ya, tidak semua kondisinya sama ya secara ekonomi gitu. Itu gimana? Apakah
udah mulai ada penilaian untuk kondisi sekarang atau belum, Bu? Eh, Kalau itu kan kebijakan dari dinas ya, Bu ya. Saya tidak bisa menyatakan bagaimananya. Hanya mungkin ya memang sekarang jadi kan ada wacana dari Bapak Menteri bahwa pembelajaran online di rumah itu tidak membebani semuanya ya, tidak membebani siswanya atau gurunya. Secara kalau misalnya pun banyak ya tugas yang diberikan kita kepada siswa, itu guru juga kan harus memeriksanya lebih banyak lagi dari siswa itu sendiri. Mungkin itu nanti ada masukan-masukan dari eh, karena kebijakan itu dari sekolah masing-masing ya Bu ya, tidak bisa di ini. Tapi kalau misalnya kita juga kan sekarang gini, kalau misalnya tidak ada apa istilahnya pembelajaran di rumah, anak-anak itu kan keluar dan kemana gitu, nggak ini takutnya. Nah, ditahannya dengan ada misalnya di TVRI dengan apa. Tapi kalau misalnya kebijakannya itu mungkin dari sekolah-sekolah masing-masing ya Bu ya. Dan yang tugas yang utama yang sekarang yang saya cermati dari berita-berita bahwa harus apa yang dikaitkan dengan kondisi sekarang dengan bagaimana sih COVID-19 ini dicermati itu Bu mungkin. Ya, terima kasih, Bu. Ya, silakan Bu Alfi. Oke, yang bertanya Ibu Vivit ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya bisa langsung ambil mic-nya atau bisa di chat saja. Ada lagi? Oh, di chat ya? Halo. Halo. Di chat aja. Di mic juga boleh, Bu. Kedengaran suara saya, Bu Lia? Sudah kedengaran. Oke, sukses ya, Bu Lia. Amin. Keren. Ini Bu Lia. Iya. Silakan Ibu Heni. Setelah melihat paparan Ibu, ya banyak hal yang positif yang bisa kita adopsi, terutama Ibu ya. Kami akan adopsi lesson tadi ini mungkin untuk guru PAUD juga efektif meningkatkan kompetensi guru. Iya, Bu. Ingin saya tanyakan adalah untuk menjadi guru model, apakah ditentukan atau sukarela atau seperti apa? Oke, penentuan guru modelnya ya Bu ya? Iya. Ini pertanyaannya. Iya. Ibu ya. Bisa dijawab langsung ya. Ya. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Memang di sini penentuan guru model itu semua guru itu berhak jadi model atau dengan sukarela, tidak ada paksaan untuk jadi model. Tapi kebanyakannya Bu, waktu pengalaman dari tahun ke tahun ya, guru model itu takut gitu. Padahal iya. Padahal ketika kita jadi guru model ya, saya sendiri merasakan maknanya ya. Kenapa sih ada maknanya ketika kita diberi masukan atau tampil di depan orang banyak dan sebagainya, terasa gitu. Terasa kita itu, oh, saya sebagai guru yang sangat-sangat apa istilahnya ingin diberi masukan dari orang lain berupa ilmu ya, bukan cacian atau makian, nggak ada ya cacian makian, tapi perbaikan-perbaikan dan nantinya didiskusikan. Jadi mode itu boleh dari sukarela sendiri ataupun kalau misalnya kepala sekolah menunjuk saya ingin itu jadi guru modenya boleh saja Bu. Itu mungkin. Baik, itu aja Bu Lia. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Silakan Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya. Jadi ternyata guru model itu boleh sukarela. Baiknya sukarela ya Bu ya? Iya, jadi biar kedepannya itu untuk tadi gimana sih pembelajaran saya tuh anak-anaknya gimana, materi mana yang harus diperbaiki lagi gitu supaya lebih baik lagi. Selamat datang kepada Ibu instruktur kita yang sudah bergabung. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya kepada Ibu Lia mengenai materi tadi ini bisa langsung ambil mic-nya atau bisa ditulis di kolom chat. Ada bapak-bapak tadi mau bertanya mungkin Bu Alfi? Bapak Emil kah ini? Halo. Iya, Ibu.
Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Waktunya berapa menit lagi, Ibu Merlin? Ibu Alfi. Kita sampai pukul 15.15 ya, Bu. Masih lama ya? Ya, masih ada waktu sekitar 30 menit lagi, Bapak Ibu. Masih lama banget, Bu. Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau memberi masukan, silahkan. Atau Ibu Lia mau nge-share sesuatu konten lagi mengenai listening study, mungkin tadi ada yang terlewat. Sebentar ya, Slide-nya. nanti saya lihat dulu. Boleh satu lagi deh. Oh, boleh, boleh. Nanya. Iya, Ya, boleh. silakan Ibu Lihat Hendy. misalnya Suaranya kecil tapi ya, Bu ya. sekolah A itu menyelenggarakan listening study ya. Ya, Nah, itunya apa guru modelnya misalnya di kelas B1 guru modelnya apakah nanti misalnya dia juga diundang untuk lintas kelas jadi guru model? diundang lintas kelas jadi guru model. Halo? Ya betul Bu Lia, seperti itu. Oh, jadi ketika dia jadi guru di kelas A misalnya, dia naik ke kelas B atau kelas 2 di kelas 1, di kelas 2, itu boleh saja, Bu. Kalau misalnya ini eh biasanya ya, jadi gini, guru model itu kan pertama dengan sukarela dan kedua boleh ditunjuk oleh ibu dan nanti juga misalnya saya kan kondisi kelasnya pingin pingin tahu nih kondisi kelas A dan kelas B, saya pingin guru model itu karena misalnya ibu kepala sekolah atau gimana, saya mau di kelas B saja ibu ibu misalnya saya kan asalnya di kelas A, saya ngajar di kelas B, silahkan ngajar di kelas B dengan topik yang ya maksudnya misalnya kalau pelajaran di SD itu ada PKN ya, ada apa saja Bu ya, maksudnya itu. Nah, dengan pelajarannya itu yang sama. Tapi kan nanti ngeplannya, ngeplannya sebelumnya kan dengan guru-guru yang ada di kelas itu juga gitu. Boleh, boleh Bu, ada itu. Oke, itu saja Bu Lia. Oke, Terima baik. kasih. Iya. Oke, Bu, ini jadinya untuk lintas kelas, artinya Bu siswanya yang kita ajarkan tuh tidak harus siswa kita sendiri gitu ya Bu ya? Iya, tidak harus siswa kalau misalnya, tapi memang kita kan sebelumnya harus plan dulu ya dengan misalnya kita juga harus bertanya tentang Oh iya, harus siswanya, tanya dulu. gitu Oh, plannya. betul-betul. Jadi kan kalau misalnya siswanya nggak itu ya kita juga akan misalnya gitu kalau misalnya se di sekolah lain atau itu panggilan, tapi sebenarnya itu mungkin yang baru ya dari ibu bahwa model juga bisa ngajar di kelas yang lain, bisa saja Bu, mungkin dengan perencanaan atau plan yang direncanakan dari misalnya yang sudah direncanakan sebelumnya gitu, mau diuji cobakan di kelas yang lain. Itu Bu. Jadi tetap harus ada plannya itu mesti matang dulu ya plannya ya Bu Lia. Iya, iya kan kita kalau misalnya sebelum mengajar pun kita kan harus mengeplan. Nah, di sini ke apa? Skenario lah ya. Iya, ya kelebihan dari lesson study itu plannya kita tidak sendiri ya Bu ya. Kita bisa sama misalnya sama ada masukan dari kepala sekolah, ada masukan dari dinas, ada masukan dari dosen-dosen yang lain. Itu ngeplannya banyak kan bisa gitu. Ada lagi Bu Merlin aja ya, Bu Alfi. Iya, Ibu silakan pada Bapak Ibu yang ada di rumah jika ingin bertanya tadi atau ingin menyampaikan pendapatnya mungkin ya Bu ya, diskusi jadinya ya. Ya, Nggak apa-apa silahkan diskusi, gitu nggak ya. apa-apa. Diskusikan. Bisa diambil mic-nya gitu atau bisa chat, dan jangan lupa Bapak Ibu presentasi sudah di-share oleh Ibu Merlin, silahkan isi dulu. Kalau tidak ada Bu Alfi. Mungkin ada Ibu ini pertanyaan dari Ibu Widi. Oh, boleh, boleh. Kalau pengajuan lesson study itu sendiri gimana ya Bu? Kalau apa? Kalau apa? Sebentar. Kalau Ya, suara saya terdengar jelas Ibu Lia. ada jelas. Kalau apa Bu? Sekali lagi. Kalau
Kalau pengajuan lesson study itu sendiri gimana ya, Bu? Mungkin kayaknya Bu Widi tuh misalnya ada satu guru nih mau mengajukan lesson study. Nah, itu seperti apa pengajuannya? Apakah harus ke kepala sekolah dulu kali ya? Atau harus mengumpulkan beberapa guru dulu baru pengajuan ke kepala sekolah? Atau baiknya gimana nih, Bu? Biasanya ya ide-ide dari MGMP